Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para peserta yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita memahami bersama isi kandungan bait tentang nasihat menjaga waktu, kita akan berkaca kepada para ulama kita yang telah mewariskan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kitab yang banyak, dan kita merasa sangat beruntung ketika kita bisa menyibukkan diri dengan ilmu agama. Bayangkan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan para ulama sebagai pewaris para nabi, tentu syariat ini, ilmu ini akan tersia-siakan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau seandainya bukan karena ulama, niscaya manusia seperti hewan. Perlu kita mendoakan kebaikan buat mereka. Perlu kita meneruskan estafet mereka untuk terus belajar, dan kita menyebarkan ilmu, mengamalkannya, ya, dan bersabar di atas pencarian ilmu tersebut. Karena kita tahu menuntut ilmu tidaklah sebentar, dia butuh waktu yang lama. Oleh karenanya di kesempatan kali ini kita akan introspeksi diri kita, memotivasi diri kita, berkaca kepada para ulama, bagaimana potret mereka dalam menjaga waktu. Sesungguhnya para ulama memiliki teladan yang sangat baik untuk kita tiru dalam mempelajari ilmu ini. Lihatlah, ya, ada ulama yang tetap belajar walaupun di kamar mandi. Dialah Majduddin Abul Barakat, ya, kakek dari Ibnu Taimiyah rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Seringkali berpesan kepada muridnya jika ia masuk WC atau kamar mandi, Iqra' fi hadzal kitab warfa' sautaka hatta asma'. Yang maknanya, bacakan kitab ini dan keraskan suaramu agar aku dapat mendengarnya. Masya Allah. Hal ini dilakukan karena Majduddin Abul Barakat begitu paham betapa berharganya nilai waktu bagi dirinya, sehingga ia tidak rela waktunya di dalam kamar mandi ia lalui begitu saja tanpa faidah apapun. Karena kita tahu tidak mungkin dalam kamar mandi dia membaca buku, ya, bentuk penghormatan kita kepada ilmu. Tapi di luar orang membacakan dan beliau mendengarkan. Masya Allah. Karena memang betul di kamar mandi terkadang kita betah lama-lama, padahal tidak baik, ya, tidak benar lama-lama di dalam kamar mandi. Karena dia adalah tempatnya syaitan, tempat yang najis. Harus segera kita keluar dan tidak menghabiskan waktu di dalamnya. Lihat, ya, walaupun tidak lama di kamar mandi, misalkan, lihat, Abul Barakat Majduddin rahimahullah memanfaatkannya dengan, ya, mendengarkan bacaan dari muridnya. Kalau zaman sekarang bisa pakai gadget kita, ya kan, diputarkan kayak gitu, ceramah atau kajian, ya, sambil di kamar mandi. Kemudian ada lagi, ya, makan makanan basah demi hemat waktu. Ya, terkadang kita semuanya masuk, ya, makanan basah, makanan kering kita masuk. Tapi ada ulama yang memperhatikan makanannya. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka diet atau karena dia ompong, bukan, tapi demi menghemat waktu. Dialah Ibnu Aqil Al-Hanbali rahimahullahu taala. Tidak menyia-nyiakan waktunya terbuang. Lisannya senantiasa digunakan untuk mudzakarah ilmu, matanya digunakan untuk membaca, otaknya senantiasa berpikir. Bahkan saat di usia 80 tahunan, semangatnya melebihi ketika usianya 20 tahunan. Beliau sendiri yang mengatakan apa? Inni la yahillu li an udi'a sa'atan min umri. Aku tidak boleh menyia-nyiakan umurku sesaat saja. Ya, beliau melanjutkan, hingga jika lisanku lelah untuk berdiskusi, mataku lelah dalam membaca, maka aku akan menggunakan pikiranku di waktu istirahatku sambil berbaring. Lihat, ketika berbaring pun beliau, ya, tetap
menggunakan pikirannya. Kemudian beliau lanjutkan, kemudian tidaklah aku bangkit dari istirahatku kecuali aku telah mendapatkan apa yang harus aku tulis. Sungguh aku mendapatkan semangatku dalam menuntut ilmu di usia 80 tahun lebih besar daripada ketika aku berusia 20 tahun. Masya Allah. Kalau kita terbalik ya, di semua umur kita nggak semangat. Beliau terbalik, semakin tua semakin menjadi tua-tua keladi, ya kan? Dalam hal kebaikan, beliau semangat, ya, walaupun di usia senja, bahkan lebih besar semangatnya, walaupun dibandingkan usia muda. Beliau rahimahullah menulis banyak kitab, baik di bidang tafsir, fikih, usuluddin, nahu, bahasa, sejarah dan lainnya. Satu di antara kitabnya ada yang berjudul Al-Funun, ya. Al-Funun jam'u fan, ya, jamak dari fan. Sebanyak 800 jilid. Ada yang mengatakan 460 jilid, ya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi berkomentar mengenai kitab beliau, tidak ada di dunia ini yang lebih besar karangannya dari apa yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Ibnu Aqil lebih memilih memakan kue basah. Lihat, ya, rahasianya di mana sehingga dia punya karya banyak seperti itu sampai 800 jilid. Ya, beliau lebih memilih memakan kue basah ketimbang makan roti untuk efisiensi waktu. Ia pernah berkata, aku sangat bersungguh-sungguh dalam meringkas waktu makanku, sehingga diriku lebih memilih kue yang dicelupkan ke dalam air daripada roti, ya, karena waktu yang dibutuhkan antara keduanya dalam mengunyah berbeda. Tentu orang yang makan roti basah dengan orang yang makan roti kering lebih lama orang yang makan roti kering daripada orang yang makan roti basah. Waktu yang ada itu bisa aku manfaatkan untuk membaca, menulis, ya. Kemudian sungguh sesuatu yang paling mulia menurut ijma' ulama ialah waktu. Beliau mengingatkan kita tentang waktu, ya. Karena waktu adalah ghanimah yang sangat berharga untuk digunakan. Beban hidup itu amat banyak sedangkan waktu hanya sedikit. Rahimahullahu ta'ala. Betul apa yang disampaikannya. Waktu itu para ulama sepakat sangatlah berharga, ya. Oleh karenanya jangan sampai kita sia-siakan. Beban hidup, masalah, aktivitas, kerjaan itu banyak, sedangkan waktu itu terbatas, sedikit. Taib. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada juga, ya, salaf ulama tidak tidur malam kecuali sedikit. Cerita ini datang sebagai pengingat bagi para penuntut ilmu yang suka dininabawakan oleh indahnya bunga tidur. Ya, seperti kita ini, yang kuat tidurnya, ya, lelap tidurnya. Tengoklah Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, murid Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang selalu terjaga setiap malam. Kalaupun tidur itu hanya sesaat belaka. Al-Allamah Tashkubrizadah dalam kitabnya Miftahus Sa'adah wa Misbahu As-Siyadah mengisahkan ketekunan murid Imam Abu Hanifah yang satu ini. Ketika malam datang, Muhammad bin Al-Hasan tidak pernah menyanyiakan waktunya walau barang sebentar saja. Tiada malam pernah ia lalui dengan tidur pulas. Beliau tidak tidur malam kecuali sedikit. Di sampingnya selalu ada buku. Jika bosan dengan satu buku, ia akan membaca buku yang lain. Imam Al-Baqillani, beliau tidak tidur malam, ya, hingga selesai menulis 35 lembar. Dan kebiasaan beliau adalah sholat sunat 20 rakaat setiap malam. Masya Allah. Tadi Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan tidak tidur kecuali sedikit. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, muridnya seorang imam madhab dan gurunya seorang imam madhab. Beliau murid Abu Hanifah dan gurunya Imam Syafi'i. Memberikan kepada kita teguran agar kita jangan menghabiskan malam kita dengan tidur. Gunakan malam kita dengan belajar, ya. Walaupun tidur, beliau tidur sedikit. Oleh karenanya tidur yang berkualitas lebih baik daripada tidur yang berkuantitas, ya.
Artinya apa? Banyak tidur tapi nggak berkualitas tidurnya. Di samping itu yang kita perhatikan apa? Kuantitas, ya kan? Banyaknya tidur. Adapun kualitas terkadang tidak memperhatikan adab. Lihat beliau Muhammad bin Al-Hasan meninggalkan tidurnya kecuali sedikit saja, untuk mengembalikan energi, mengembalikan konsentrasi. Ada juga Imam Al-Baqilani, beliau tidak akan tidur kecuali sampai selesai menulis 35 lembar. Setelah itu dia sholat 20 rakaat sholat malam. Masya Allah. Wafat karena keasyikan membaca. Terkadang para ulama karena sangat asyik masuk dalam belajar sampai ia lupa daratan, sampai ia lupa dengan keadaan sekitar. Nasib naas ini dialami oleh Tha'lab rahimahullah yang wafat pada tahun 291 Hijriah. Ia seorang ahli bahasa dan sastra Arab, ahli hadis dan qiraat. Beliau meninggal, coba lihat, beliau meninggal ditabrak seekor hewan tunggangan saat asyik membaca buku di jalan. Jadi waktu itu beliau keluar masjid setelah asar di hari Jumat. Di tangannya ada sebuah buku. Saat asyik membaca itulah beliau ditabrak kuda dan jatuh ke jurang. Lalu dibawa ke rumahnya. 2 hari kemudian beliau meninggal dunia. Ya. Beliau sambil jalan sambil belajar. Jadi beliau belajar sambil jalan hingga terjungkal dan masuk ke jurang rahimahullah. Cerita hampir serupa juga dari Abu Bakar bin Al-Khayyat, ya. Beliau seorang ahli gramatika Arab. Banyak menghabiskan waktunya untuk belajar, bahkan di jalan sekalipun, hingga meninggal dunia karena ia jatuh ke dalam jurang. Tidak lihat ketika dia baca buku, jalan di depannya ada jurang, tidak terlihat, akhirnya jatuh ke jurang rahimahullahu taala. Ada juga ulama yang tetap belajar walaupun sedang sakit sekarat. Ya, misalnya Abu Raihan Al-Biruni yang wafat tahun 440 Hijriah. Beliau ahli di bidang matematika, astronomi, kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra Arab. Di akhir hayatnya, menjelang sakaratul maut, ia mempelajari ilmu faraid. Lihat, sakit sekarat, dia malah belajar faraid. Beliau itu memang rajin belajar. Tangannya itu hampir tidak pernah lepas dari pena. Tafakurnya luar biasa. Sampai-sampai beliau menguasai 5 bahasa. Bahasa Suryani, Sanskerta, Persia, India, dan bahasa Arab. Cerita yang hampir sama juga dialami oleh Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau juga murid Abu Hanifah. Jadi murid Abu Hanifah yang senior, penerus madhab beliau ada 2. Pertama Muhammad bin Al-Hasan yang tadi saya ceritakan. Yang kedua Al-Imam Al-Qadi Abu Yusuf, rahimahullahu taala. Beliau sedang sakit. Kemudian Ibrahim bin Al-Jarrah, sahabat beliau, menjenguknya. Saat itu dia tidak sadarkan diri. Ketika terjaga, beliau lalu bersandar dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu dalam masalah ini?" Masya Allah. Apa kata Ibrahim? "Dalam kondisi seperti ini ya Imam." Kemudian Al-Imam Abu Yusuf mengatakan, "Tidak mengapa, kita terus belajar. Mudah-mudahan ada orang yang terselamatkan karena kita memecahkan masalah ini." Masya Allah, himmah, semangat yang sangat tinggi. "Lalu saya pun pulang," kata Ibrahim tadi. "Ketika baru sampai rumah, saya mendengar kabar bahwa beliau telah wafat." Rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Ada juga ulama yang lupa makan karena ilmu, Tidak sedikit para ulama terdahulu yang lupa makan demi melanggengkan membaca kitab. Bagi mereka tidak ada yang lebih lezat dan nikmat ketimbang belajar dan mencari faedah dimanapun mereka berada. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan bahwa seorang ahli hadis yaitu Ubaid bin Ya'ish, guru dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim,
beliau tidak pernah makan malam dengan tangannya. Terus dia disuapi oleh saudarinya. Masya Allah. Jadi tangannya itu menulis, ya, mencatat. Sementara beliau sibuk menulis hadis, ya. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Shuhnun Al-Qairwani, ulama besar dalam madhab Malik rahimahumullah. Beliau disuapi makan malam oleh pelayannya, ya. Sementara Ibnu Shuhnun sendiri sibuk mengarang kitab. Dan ajaibnya, ia tidak merasa disuapi. Jadi ketika hampir tiba waktu subuh, ia memanggil pelayannya. Mana makanan untukku tadi malam, katanya. Sang pelayan pun bilang, demi Allah wahai tuanku, tadi malam Anda sudah saya suapi, tapi Anda tidak merasa. Allahu Akbar. Saking nikmatnya belajar dan menulis. Ya. Jika ada yang lupa makan dan tidur, ada juga ulama yang lupa memperhatikan kesehatan badan, sehingga dia rela sakit-sakitan demi ilmu. Cerita ini disampaikan langsung, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin. Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika aku sakit, dokter akan bilang kepadaku, ya, bila kamu tetap memaksakan diri belajar, penyakitmu akan bertambah parah. Kemudian aku pun berkata, bukankah jiwa yang sehat, bukankah jiwa saat bahagia dan gembira akan bertambah lebih bertenaga? Kata Ibnu Taimiyah bertanya. Kata dokter, benar. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, jiwaku lebih disenangkan dengan ilmu, sehingga lebih kuat dan lebih nyaman jadinya. Itulah kunci pengobatanku, dan aku tidak sabar akan hal itu. Masya Allah. Memang betul, orang yang sakit maka sering kita penuhi apa sih pengen dia, gitu kan. Dan Ibnu Taimiyah ini suka belajar, dan dia senang dengan belajar, dan rasa senang itu akan membawa kepada efek kesehatan beliau sehingga sembuh dari sakit, ya. Ada juga ulama yang rela makan bangkai karena ilmu. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan juga di kitab Tazkiratul Hufaz karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dikisahkan bahwa seorang ulama besar yang bernama Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, ya, sering terkenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Abi Hatim, ulama jarah wa ta'dil, ulama hadis terkenal. Beliau pernah menuturkan sebuah kisah perjalanan, ya, dalam belajarnya. Beliau katakan apa? Kami pernah berada di negeri Mesir selama 7 bulan. Selama itu tidak pernah kami makan marakah. Makan marakah itu sejenis kuah, ya, kuah dagingnya. Jadi yang kuah-kuahan gitu. Sepanjang siang kami membagi waktu hanya untuk belajar bersama para guru, ya, para syekh. Sementara di malam hari kegiatan kami adalah menulis, menyalin, dan saling memperbaiki bacaan. Ya. Masya Allah. Kalau kita di malam hari ngapain? Ngobrol, kombur, tidur, ya kan. Beliau tidak, menulis, menyalin, dan saling memperbaiki catatan. Ya, takut ada yang kurang atau ada yang salah. Pada suatu hari seperti biasanya, kami beserta sahabat yang lain berangkat mendatangi syekh untuk belajar. Syekh itu guru, ya. Murid-murid yang lain berkata kepada kami bahwa syekh sedang sakit, maka kami pun pulang. Di tengah perjalanan, kami melihat ikan segar yang begitu menggoda. Karena 7 bulan beliau tidak pernah makan daging-dagingan. Ya, mungkin cuma roti kering, ya kan, dibasahin. Maka kami pun membelinya. Tatkala kami pulang ke rumah, tak sadar ternyata waktu belajar telah tiba. Lihat, dihadapkan. Pilih ilmu apa pilih ikan yang belum pernah dicicipinya selama 7 bulan itu. Maka kata beliau, tidak mungkin bagi kami untuk memasak ikan tersebut. Akhirnya kami pun memutuskan berangkat untuk mengikuti pelajaran, dan kami tinggalkan ikan tersebut. Masya Allah. Demikian secara tak sadar hal ini berlangsung selama 3 hari. Bayangkan, tidak pulang-pulang, ya, nggak ingat lagi masalah ikan. Kalau kita nggak, pas belajar mungkin hari ini makannya apa ya, ya kan.
Kami pun teringat, kata beliau, kami pun teringat akan ikan tersebut ketika dicek. Jadi setelah 3 hari baru ingat beliau. Ketika dicek ternyata keadaannya sudah berubah, tidak segar lagi, hampir busuk. Namun akhirnya kami tetap memakannya walau keadaan yang demikian. Ya, kami santap ikan itu mentah-mentah, gak sempat lagi dimasak. Karena memang sudah tidak ada waktu lagi bagi kami untuk mengolahnya. Gak ada waktu lagi, saking padatnya, ya, saking semangatnya belajar. Lalu beliau berkata, la yustata'ul ilmu birohatil jism. Memanglah ilmu itu tidak akan didapat dengan badan yang santai, ya. Masya Allah. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat di sini bukanlah sisi makan ikan setengah basinya itu, ya, bukan. Akan tetapi yang hebat dari kisah ini adalah bagaimana para ulama ketika belajarnya lebih mengutamakan ilmu, ya, ketimbang yang lain. Mereka tidak rela waktu belajarnya ditukar dengan apapun. Bayangkan 7 bulan belum pernah makan daging-dagingan, ikan-ikanan. Udah beli ternyata ditinggalkan begitu saja karena pengen gak ketinggalan belajar. Sampai nikmatnya belajar 3 hari akhirnya terlupakan ikan tersebut. Ingat-ingat sudah tidak bagus lagi ikannya. Masya Allah. Wajar ya jika agama ini senantiasa terjaga, karena dijaga oleh orang-orang besar, ya, bersemangat tinggi. Bagaimana dengan kita? Sekarang pikiran kita makanan, tidur, capek dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kebanyakan waktunya untuk ilmu. Ya, tentunya para ulama menghabiskan waktunya untuk ilmu. Tapi mari kita berkaca kepada beberapa ulama berikut ini. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama besar, ahli fikih, ahli hadis, ya. Beliau tidak meletakkan sisi tubuhnya selama 2 tahun. Artinya apa? Dia tidak tiduran, ya, dengan tidur yang nyenyak, terlentang selama 2 tahun. Setiap hari beliau membaca 12 pelajaran dengan dhabit dan ta'liq, dengan syarah. Lihat, kita berapa sih mata kuliah kita? Paling cuma berapa mata kuliah, berapa mata pelajaran, ya kan, dalam sehari. Beliau 12, bayangkan. Imam Nawawi itu hanya makan sekali untuk sehari semalam. Kapan? Ketika sholat isya. Kita enggak. Makan 3 kali, belum jajannya lagi, ya kan. Dan beliau meninggal di usia muda, 45 tahun. Dan beliau belum menikah. 45 tahun meninggal dunia. Lihat, tapi karyanya sangat-sangat banyak. Jika dihitung masa hidupnya dengan karya tulisnya, maka rata-rata beliau menulis 4 buku tulis setiap harinya. Masya Allah. Imam Asy-Syaukani ini, dalam sehari beliau mengajar 13 pelajaran di berbagai disiplin ilmu. Dan beliau meninggalkan karya ilmiah sebanyak 114 kitab. Imam Al-Lusi, seorang ahli tafsir dan mufti besar, mengajar 24 pelajaran dalam sehari. Tapi ketika sibuk berfatwa, maka beliau mengajar 13 pelajaran. Siangnya digunakan untuk mengajar dan berfatwa, malamnya untuk menulis. Bahkan menulis hingga sakit terakhirnya. Saking banyaknya menulis, beliau sakit, ya, saking banyak karyanya. Kemudian Al-Imam Abdul Hayy Al-Laknawi rahimahullah, beliau meninggal di usia muda juga, yaitu umur 39 tahun. Tapi lihat, karya tulisnya mencapai 110 judul. Allahu Akbar. Kapan dia nulisnya itu? Di masa dimana tidak ada komputer, ya kan, serba hidup terbatas. Nah, itu kan luar negeri, orang Arab. Di Indonesia ada. Di Indonesia sendiri ada Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, yang bergelar apa? Musnid Dunia, ya, musnid, ahli sanad. Banyak sekali sanad beliau. Karya tulisnya mencapai ratusan juga. Ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, rahimahullahu taala. Beliau orang Indonesia, asli Banten, kemudian belajar ke Mekah, kemudian mengajar di sana, ya kan, di Masjidil Haram, dan beliau menulis kitab. Banyak sekali karangan beliau. Tercatat hampir 80 karangan beliau. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk meniru
meneladani para ulama kita. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.